pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, salah seorang pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Pertemuan kita pada bab ketiga ini akan berbicara tentang konsep emosi dan karakteristik individu. Adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah sistem, kita akan berhadapan dengan apa yang disebut dengan emosi. Perasaan senang, perasaan sedih, ya, kemudian perasaan duka dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebetulnya emosi itu? Yang terkadang kita memahami emosi sebagai sikap marah saja, padahal secara teoritik maupun konsepsinya, teori tidak hanya bagaimana orang bereaksi terhadap dirinya atas lingkungannya, tetapi juga merupakan bagaimana orang menyikapi suasana yang terjadi dalam dirinya. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu adalah pengertian emosi. Emosi adalah keadaan rangsangan dan perubahan psikologis dalam ekspresi wajah, gerak-gerik, perasaan positif dan subjektif. Itu menurut Ivan Semit. Kemudian emosi adalah suatu pergolakan perasaan atau pikiran baik positif maupun negatif yang muncul dalam diri individu karena suatu kejadian yang bisa bersifat pribadi, umum, sederhana ataupun kompleks sehingga menyebabkan reaksi berupa ekspresi dan perilaku. Nah, jadi kalau kita melihat pada pengertian emosi itu sendiri adalah rangsangan yang terjadi ya, atas perubahan ya, psikologis. Jadi ketika orang ya merasakan suasana senang atas apa yang dia alami, maka tubuhnya, raut wajahnya, yang gerak tubuhnya itu akan bereaksi. Ya, kalau senang dia akan bergembira, sangat senang, gitu kan, akan disertai dengan gerakan-gerakan tubuhnya, atau mukanya yang merasa sangat sumringah dan sebagainya. Nah, tetapi ketika dia bereaksi terhadap suasana yang dia tidak suka, ya, maka dia juga akan mengeluarkan dalam bentuk marah, wajahnya memerah dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, ya seperti ini, ya, ada ini marah luar biasa, ya. Kemudian ini emoji sakit hati, marah, ya, menggenggam tangannya, ya, mengepal. Kalau ini juga ya reaksi sakit hati sampai dadanya terasa sangat sakit, ya, karena emosi. Kemudian gambar yang sebelah sana itu gambar orang yang mungkin dia berhasil atau senang, sehingga dia tertawa, terbuka lebar mulutnya, kemudian tangannya mengepal sambil, itulah emosi itu. Jadi emosi itu bukan berarti kita orang itu selalu dengan sikap marah saja gitu. Emosi itu adalah reaksi atas rangsangan perubahan psikologis yang terjadi akibat reaksi dari luar. Alasan yang mendasari akar kata emosi adalah bergerak. Ya, bergerak artinya kita tergerak ketika kita mendengar sebuah pidato yang memotivasi orang, maka terkadang kita akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah reaksi atas apa yang dialami psikologi orang atas pidato tersebut. Nah, jadi dia tergerak untuk melakukan sesuatu yang dianggap itu baik. Kemudian alasan yang mendasari pemeriksaan emosi adalah titik di mana emosi saling berhubungan dengan perilaku adaptif dasar seperti membantu orang lain, mengasingkan diri, mencari wilayah kerja yang nyaman dan menyerang seseorang secara verbal. Jadi ketika kita melihat individu, ya, dia murung, ya, menyendiri, itu adalah emosi, reaksi atas dirinya. Ketika kita melihat orang lain membantu orang yang sedang kesusahan, itu juga bagian dari
emosi. Nah, kemudian tanda-tanda emosi juga ya, kita bisa lihat dari detak jantung yang cepat, perut yang melilit, keringat yang mengucur, dan rasa gugup pada reaksi tubuh yang diawali dari rasa takut, jijik, senang atau hancur. Ya. Jadi ketika orang misalnya dia merasa gugup, detak jantungnya akan ini, kemudian tubuhnya akan gemetar ketika dia disuruh melakukan sesuatu yang di depan umum yang dia sendiri tidak terbiasa. Dia diminta untuk berpidato di depan umum, ya. Orang yang tidak terbiasa dengan itu, dia akan berkeringat, dia akan bergetar, detak jantungnya akan sangat cepat. Itu adalah emosi yang ada dalam diri seseorang. Kita lanjutkan. Ada 8 emosi primer utama. Pertama, takut, ya, terkejut, sedih, senang, kemudian jijik, marah, antisipatif, dan penerimaan. Selanjutnya, kemudian suasana hati. Nah, kita sering mendengar istilah ini, ya, suasana kebatinannya, suasana hatinya. Dia suasananya lagi mood, ya, lagi senang. Suasana hati adalah bentuk paling lunak dari emosi yang disebut suasana hati atau mood. Maksudnya begini, kalau orang marah, ya, dia akan marah itu dalam waktu tertentu. Dia akan bereaksi sangat cepat. Kalau tingkat marahnya sangat luar biasa, dia akan meluapkan kemarahannya dengan berbagai cara. Setiap orang memiliki cara marah yang berbeda-beda. Ada orang marah sehingga dia merasa sangat depresi. Ada orang marah dengan hanya dia mampu mengendalikan dirinya, hanya dengan bergemertak giginya, atau dengan mengepal tangannya, atau dengan merah mukanya, ya, atau kesemuanya. Tapi dalam konteks suasana hati, ya, itu adalah situasi paling kecil, ya, dan dia akan cenderung bertahan lama. Ini dikatakan suasana hati adalah keadaan emosional yang berintensitas rendah dan bertahan lama. Ya. Kemudian suasana hati bertindak sebagai faktor yang ringan yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Umumnya orang kalau dia merasa senang, tenang, itu intensitas untuk dia marah dan lain sebagainya rendah. Ini ekspresi. Apa itu ekspresi? Ya. Pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan dan sebagainya, pandangan dan kita yang memperlihatkan perasaan itu. Ketika dia merasa senang, ya, tentu dia tidak akan sebaliknya seperti orang yang marah. Tapi ada juga ekspresi wajah orang yang senang atau sedikit malu ketika digoda misalnya. Ketika orang marah, mukanya memerah. Tapi ada juga orang yang dia senang, mukanya juga memerah. Nah, itu adalah reaksi dari fisik seseorang, ya, atas apa yang diterimanya dari kita lihat. Kalau seperti ini misalnya orang senang apa, kemudian dia seperti ini, ya, suasananya macam-macam. Ada yang ya ekspresi, ya, yang timbul proses menyatakan, memperlihatkan. Kalau di negara seperti Amerika misalnya, ketika kita mengeluarkan lidah, itu artinya sikap orang tersebut mencela. Ya. Ada juga orang yang barangkali mengeluarkan lidahnya sebagai ekspresi bertanya atas segala yang dia belum tahu. Nah, di masing-masing negara atau di masing-masing wilayah tentu berbeda reaksi ekspresi. Jadi sangat bergantung dari budaya atau kebiasaan yang dialami di situ. Ada kemudian yang disebut dengan budi komunikasi.
dengan itu, dia akan tubuhnya akan bereaksi, namun wajahnya akan merasa bereaksi dengan cara barangkali tidak terlalu memperhatikan dengan memperhatikan wajahnya, atau ekspresi wajahnya tidak, atau dengan entengnya dia meninggalkan kita. Nah, ini yang disebut dengan kinesika atau bahasa tubuh, ya. Ini komunikasi melalui gerakan tubuh atau postur atau gerak-gerik dan ekspresi wajah. Jadi itu pengertiannya. Ya. Saya lanjutkan, dan tidak usah panjang saja, nanti bisa dibaca kembali pada slide-nya. Umpan balik wajah. Aktivitas emosional menyebabkan perubahan terprogram dalam ekspresi wajah, sensasi wajah, menyediakan informasi bagi otak yang membantu kita menentukan emosi tertentu apa yang kita rasakan. Nah, ini disebut hipotesis umpan balik wajah. Hipotesis ini menyatakan bahwa memiliki ekspresi wajah dan menyadarinya akan membuahkan pengalaman emosional. Jadi ketika kita menerima satu pesan dari dia, apakah pesan itu positif atau negatif? Ketika dia positif, maka ada reaksi umpan balik dari ekspresi wajah. Tadi saya katakan ada orang yang ketika digoda, perempuan digoda baru pertama kali digoda oleh seseorang, dia akan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan, dia wajahnya akan memerah, bukan berarti dia marah. Itu reaksi alami yang dalam diri seseorang, karena dia merasa tidak pernah digoda seperti itu, dia harus seperti itu, dia akan bereaksi. Atau dia mendapatkan seseorang mendapatkan penolakan dari lawan usahanya, itu dia akan bereaksi. Menangis, memerah, atau nampak dari wajahnya raut yang kurang suka sebagai bentuk tidak suka dengan reaksi umpan balik wajah. Ketika otak menerima informasi kemudian transformasi proses, kemudian akan bereaksi dan ditimbulkan dengan wajah. Kalau tadi body language bisa tangannya yang bereaksi, bisa mulutnya, bisa dengan dia menyandang, bisa dengan dia cuek, atau bisa dia dengan sikap yang seperti sangat reaktif. Itu body language. Kalau itu adalah reaksi umpan balik, jadi wajahnya akan bereaksi atas informasi yang disampaikan. Jadi diproses oleh tubuh dan sampaikan. Kemudian nampak dari ekspresi wajah. Anda pasti pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Dan di dalam ilmu komunikasi itu dipelajari bagaimana reaksi seseorang terhadap sesuatu yang positif maupun negatif. Kerja emosional, mengelola emosi untuk kompensasi disebut emosional labor. Dalam organisasi, kerja emosional mungkin melibatkan meningkatkan, memastikan, atau menekan emosi untuk komunikasi ekspresi. Maksudnya begini, ketika kita bekerja di sebuah unit pelayan, di sebuah organisasi atau perusahaan besar, dan kita ditempatkan di unit pelayan, katakanlah misalnya di hotel, dia ditempatkan di unit pelayanan yang menerima pelanggan, ya, atau di bank, maka ya, akan muncul kerja emosi yang kadang-kala memaksa orang tersebut
berbanding terbalik dengan situasi dasar dari baik adik-adik sekalian. Mungkin ini kurang lengkap, tetapi kita coba video ini, kita coba membuat videonya yang mungkin lebih pendek, karena terkadang ketika di-upload ke akun YouTube agak susah, karena itu hal yang belum lengkap kaitan dengan karakteristik ini. Nanti kita bisa diskusikan. Saya kira pesan saya yang terakhir dan pesan kami semua dalam tim jauhi narkoba demi masa depan Anda yang oke. Demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.